Baiklah Bapak Ibu Guru hebat semuanya, setelah tadi kita sudah berkenalan dengan apa itu guru penggerak, saatnya kita sekarang bergerak untuk mendaftarkan diri kita sebagai calon guru penggerak. Saya akan sampaikan tata cara pendaftarannya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu Guru sekalian, saya hanya akan berbagi pengalaman ketika saya mendaftar sebagai calon guru penggerak di angkatan 4 kemarin. Walaupun ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu Guru hebat. Selanjutnya Pak Odi. Nah, seperti biasa tampilan seperti ini sudah tidak asing menurut saya untuk Bapak Ibu Guru. Karena semuanya baik pelatihan ataupun untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi kita sudah tersedia di aplikasi SIM PKB. Di dalamnya kita login seperti biasa menggunakan turel di SIM PKB atau nomor UKG dan kata sandinya, atau bisa juga kita menggunakan dengan akun belajar ID jika kita sudah menautkan. Tapi saya yakin di sini semuanya sudah menautkan akun belajar ID-nya. Nah, setelah kita masuk di halaman SIM PKB, di sebelah foto itu ada titik 9 kalau nggak salah Bapak Ibu. Nah, di titik 9 kita klik, kemudian akan tampil di situ ada program yang ada di SIM PKB, seperti ada PPG, ada pendidikan guru penggerak, ada pola penggerak, dan yang lainnya. Nah, kita pilih di situ guru penggerak. Maka akan tampil halaman portal seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu. Nah, kita pilih calon peserta jika kita ingin mendaftar sebagai calon guru penggerak di angkatan 7. Dan kita klik calon pengajar praktik jika kita ingin mendaftar sebagai calon pengajar praktik di angkatan 7 tersebut. Kemudian klik tanda centang, saya mengerti dan siap mengikuti seluruh kegiatan. Kemudian klik daftar. Jadi Bapak Ibu Guru, biasanya yang kepala sekolah bisa mendaftar sebagai calon pengajar praktik. Kemudian klik daftar. Jika kita ingin mendaftar sebagai calon peserta, biasanya syarat-syarat sudah diketahui ya oleh Bapak Ibu Guru sekalian. Nah, kemudian ketika kita sudah klik daftar menjadi calon guru penggerak, maka kita akan diarahkan ke laman seperti yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian ya. Di situ kita dalam seleksi tahap 1, di mana terdapat 2 langkah, yaitu yang pertama itu mengisi kurikulum vitae atau CV, dan langkah kedua itu kita mengisi esai. Nah, tapi sebelumnya di situ ada statusnya ya Bapak Ibu, ingat ada status tanda seru berwarna abu-abu. Bulatan abu-abu itu artinya kita harus wajib mengisi, namun belum diisi. Ketika kita sudah melengkapinya, maka tanda seru abu-abu itu berubah menjadi warna hijau ya Bapak Ibu. Sebelum kita mengetik CV atau kurikulum vitae, kita unduh berkas terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Unduh berkas terlebih dahulu itu di dalamnya itu ada surat dukungan dan izin dari kepala sekolah, dan yang kedua ada surat rekomendasi, baik bisa dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, atau dari komunitas praktisi lainnya. Ketika kita sudah mengunduh dan mengisi, ditanda tangan kepala sekolah dan dicap basah ya Bapak Ibu, kemudian kita scan berbentuk PDF. Itu filenya itu tidak boleh lebih dari 1,5 MB. Baik itu surat dukungan maupun surat rekomendasi. Nah, kita sudah mempersiapkan
format dukungan dan izin kepala sekolah dan rekomendasi dari teman sejawat itu kita sudah persiapkan dan sudah dalam bentuk file yang sudah kita simpan di laptop kita. Kemudian kita bisa mulai mengerjakan kurikulum IT. Itu kita klik mulai kerjakan untuk mengisi informasi mengenai data diri kita. Selanjutnya, nah, jika kita sudah mengeklik tadi, mulai isi kurikulum IT, itu nanti kita diarahkan ke jendela seperti tersebut tuh ya. Nanti kita klik centang di kotak warna biru tersebut. Saya mengerti, telah membaca semua informasi. Kemudian kita klik mulai mengerjakan. Di dalam instrumen CV itu kita terdapat 6 ya Bu, 6 status, 6 bagian yang harus kita lengkapi. Di antaranya informasi umum dan lain-lainnya itu. Dan untuk tanda seru warna abu-abu itu artinya kita wajib mengisi dan belum terisi. Untuk yang tanda tanya itu warna orange, itu opsional ya Bapak Ibu, bisa kita lengkapi ataupun bisa kita indahkan saja. Tapi lebih baik kita isi untuk menambah penilaian saja. Melengkapi data diri kita, biasanya di sini alamat sesuai KTP itu yang belum kita lengkapi, kemudian jenjangnya, dan kita mengajar di kelas berapa itu untuk kita lengkapi. Ketika sudah lengkap sesuai data diri kita, nanti klik simpan. Selanjutnya di kolom terakhir di dokumen itu, yang pertama itu kita harus mengunggah KTP. KTP itu bisa berbentuk JPG ya Bapak Ibu. Ingat KTP-nya jangan sampai salah atau jangan sampai terbalik ya Bapak Ibu. Nanti kita klik unggah di sini. Kalau biasanya kolom ubah seperti ini itu berarti kita sudah menguploadnya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau belum mengupload, di situnya bukan ubah tapi unggah. Dan tombol lihatnya masih berwarna abu-abu. Karena di sini sudah mengunggahnya, maka nanti tombolnya menjadi biru dan bisa kita lihat. Jadi ketika terbalik kita bisa koreksi, dilihat, bisa diubah. Kemudian surat dukungan dari kepala sekolah di sini yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan dicap basah. Kita unggah juga, sama ya Bapak Ibu, kalau misalkan di situ sudah mengunggah, berarti nanti tombolnya akan berubah warna biru seperti itu. Kemudian surat rekomendasi juga itu sama ya Bapak Ibu, dan SK mengajar. SK mengajar ini sesuai kesepakatan kami di jadi yang pertama SK awal, kemudian ditambah dengan SK KBM, dan bisa bentuknya bisa PDF dan nilai 1,5 MB. Kalau di angkatan sebelumnya, di angkatan saya, angkatan 4 itu, SK mengajar itu tidak dilampirkan. Sinilah perbedaannya ya Bapak Ibu. Kemudian juga di angkatan 4 kemarin itu, kalau kami itu ada tes bakat skolastiknya Bapak Ibu. Jadi sebelum ke tahap selanjutnya itu ada tes bakatnya. Nah, kemudian setelah kita selesai dan melengkapi kurikulum IT di langkah 1, kemudian kita mulai mengerjakan esai di langkah 2. Klik mulai mengerjakan untuk mengisi esainya. Nah, di esai itu jadi mengerjakannya itu harus berurutan ya Bapak Ibu. Jadi nomor 1 dulu, kemudian nomor 2, ada 5 esai waktu itu sih kami tuh. Jadi harus nomor 1 dulu Bapak Ibu. Dan nomor 2, ketika nomor 1 belum selesai, nomor 2 dan seterusnya itu masih berwarna abu-abu, belum bisa dikerjakan seperti itu.
Jadi kita harus lengkapi dulu untuk nomor satunya dengan menuliskan sesuai dengan karakter yang diminta pada esai tersebut. Dan juga esai ini Bapak Ibu bisa kita cicil ya, dipipil gitu Bu. Jadi kita misalkan hari ini baru terpikir nomor satu saja ya. Jadi bisa nanti berkelanjutan, misalkan hari ini baru sempat nomor satu, besoknya baru nomor dua, itu bisa. Karena sudah disimpan otomatis ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya, nah di sini isi kolom isian dengan jawaban berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman Ibu biasanya di dalam esai ini saling berkaitan ya Bapak Ibu, di antara nomor 1, 2, dan selanjutnya itu saling berkaitan. Makanya kenapa kita harus mengisinya itu secara berurutan karena saling terkait. Nah, kemudian di situ juga dilarang mengcopy paste. Tadi Google dipastikan akan didiskualifikasi oleh asesor karena ada pengecekan plagiarisme ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh copy paste. Jadi sebisa mungkin kita isi ketik sendiri Bapak Ibu. Jadi sebisanya saja kita. Jadi jangan mencoba untuk browsing di Google gitu, kemudian kita copy paste seperti itu. Itu untuk seleksi di tahap 1 ya Bapak Ibu. Semoga semuanya sudah mencoba mendaftar dan sepertinya tidak asing lagi kalau yang sudah mendaftar. Bapak Ibu guru, boleh saya tahu sudah sampai manakah progres Bapak Ibu guru dalam mendaftar di CGP Angkatan 7 ini? Apakah sudah mendaftar ataukah baru di langkah 1 atau sudah di langkah 2? Boleh saya tahu? Silakan chat di kolom pesan ya Bapak Ibu. Pak Adi, esai yang baik adalah yang berasal dari. Iya betul sekali Pak Adi Sulandani, ini PP ya Pak Adi, ini pengajar praktik ya. Iya, jadi esainya itu sesuai dengan kita, pengalaman kita, jangan pengalaman orang lain ya Pak Adi ya. Nanti kalau pengalaman orang lain ya susah juga. Baiklah Bapak Ibu guru, hebat. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Lukita, dipersilahkan. Ibu Nur, apakah suara saya terdengar jelas? Ya Bu, terdengar sekali Bu, sangat jelas. Alhamdulillah. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, saya ingin menyapa rekan-rekan saya karena ternyata di sini banyak sekali rekan-rekan saya yang jauh. Terima kasih kepada Pak Haryono, Pak Adi, dan Pak Susanto telah menyempatkan hadir di sosialisasi calon guru penggerak Angkatan 7 di Kecamatan Bango 2. Kemudian Bapak Edi Hidayat, Bapak Mentor, Pak Didi Suradi, Bapak Muhammad Heri Setiawan, Master guru saya itu, Ibu Retno, Ibu Ufik, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Ibu Lili, Ibu Eri, Ibu Nursipa, terima kasih atas sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Baiklah Bapak Ibu, salam dari Bango 2 Bu. Kapan-kapan saya pengen main ke Gantar, belum tahu saya. Bapak Ibu, tips dan trik lolos seleksi calon guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya betul yang dikatakan Bu Susanti, bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi kita di sini berbagi pengalaman, sama-sama belajar,
Saya sudah dites duluan. Aduh, rasanya seperti apa, pengalamannya seperti apa gitu Bapak Ibu. Di sini ada dua tahapan tes. Yang pertama itu tadi, tes yang pertama itu mengisi esai, lalu yang kedua itu tes simulasi mengajar dan wawancara. Tadi sudah dipaparkan secara jelas oleh Bu Susanti tentang tata cara pendaftarannya itu. Bapak Ibu, yang pertama dalam mengisi biodata diri, mohon jangan buru-buru Bapak Ibu, terutama dalam menyantumkan alamat, nomor handphone itu perlu dipastikan nomornya aktif dan terhubung ke WhatsApp gitu Bapak Ibu. Lalu kemudian ada esai Bapak Ibu. Tadi ya sudah dipaparkan oleh Bu Susanti, nanti kita di sana akan mengisi beberapa pertanyaan yang memerlukan ingatan-ingatan kita ketika menjadi guru, pengalaman-pengalaman kita. Misalnya nih Bapak Ibu, contoh pertanyaan esainya itu, apa motivasi Bapak Ibu guru untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak? Nah, tadi motivasinya sudah banyak dijabarkan di kolom chat. Ada yang ingin berbagi ilmu, ingin bergerak, ujig-ujig, kata Pak Heri mah. Mengembangkan inovasi, kreasi dalam mengajar Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan tulis motivasi Bapak Ibu, motivasi diri sendiri, diri kita terutama ya Bapak Ibu, dalam mengikuti seleksi guru penggerak ini. Kemudian ada apa pengalaman menarik Bapak Ibu ketika mengajar. Bapak Ibu silahkan tuliskan. Nah, menulisnya itu harus dengan hati Bapak Ibu. Menulisnya harus dengan hati. Kita harus sabar, jangan banyak mengeluh. Bapak Ibu tidak boleh mengeluh. Saya boleh. Oh, enggak ya. Bercanda. Bapak Ibu, ketika kita membuat esai, mengisi esai, silakan Bapak Ibu tuangkan. Misalnya tadi pertanyaannya apa pengalaman menarik, Bapak Ibu silakan cerita. Ya udah, saya mengajukan proposal kepada atasan saya untuk, Pak gimana kalau sekolah kita juga ikut. Bukan menang, tujuannya bukan menjadi juara Pak, tetapi pengalaman anak-anak itu lebih berharga, lebih penting. Anak-anak jadi punya pengalaman di kegiatan pramuka. Waktu itu saya diizinkan, lalu saya latih anak-anak saya untuk mempersiapkan diri ikut lomba. Anak-anaknya juga merasa excited, tidak menyangka sekolah kita dapat juara 2 Pak waktu itu. Nah, Bapak Ibu silakan bercerita gitu, saya begini gitu Pak. Betul yang dikatakan Pak Adi tadi, bahwa esai terbaik itu adalah pengalaman diri sendiri. Betul Bu, Bapak. Saya yakin di sini Bapak Ibu punya banyak sekali pengalaman. Ketika ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan, ataukah Bapak Ibu pernah berselisih paham dengan rekan guru? Silakan Bapak Ibu jawab dengan jujur. Saya yakin asesor pasti menilai dengan bijak, Bapak Ibu. Kemudian, betul yang dikatakan Bu Susanti tadi, bahwa esai ini tidak harus melulu selesai saat itu. Jadi kita bisa mengisi esai nomor 1, nomor 2 dulu. Misalnya tadi ada yang sudah mulai esai nomor 1 ya Bu. Mangga silakan dilanjutkan nanti. Besoknya Bu, kita ada waktu luang setelah anak-anak pulang sekolah, kita punya waktu luang setengah jam, kita mulai ngisi lagi gitu Bu. Jadi tidak harus selesai saat itu juga. Lalu yang kedua, kita masuk ke tes tahap 2, yaitu ada simulasi mengajar. Saya yakin di sini Bapak Ibu pasti lebih hebat ketika mempersiapkan simulasi mengajar. Nah, teknisnya ketika tes simulasi mengajar ini Bapak Ibu, kita simulasinya daring via Google Meet
Nanti Bapak Ibu mengajar dengan berhadapan dengan laptop. Ada 2 asesor nanti yang menilai kita secara langsung. Tidak ada muridnya, Bu. Jadi kita hanya sendiri gitu. Yang pertama harus disiapkan adalah RPP, Bapak Ibu. Silahkan buat RPP sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tapi mengena gitu. Jadi tidak usah ribet-ribet gitu RPP-nya, sederhana saja. Tetapi kita menggunakan media alat bantu, media dalam ketika kita akan nanti simulasi gitu. Ketika simulasi kita menggunakan media. Itu nilainya besar Bapak Ibu. Media itu. Nanti kita simulasi ngajar kurang lebih 10 sampai 15 menit. Dinilai langsung oleh 2 asesor. Waktu itu saya dapat asesor dari Bali, Bapak Ibu. Jadi sepertinya seleksi guru penggerak ini nasional ya. Kirain saya dari Jawa Barat. Jadi asesornya dari Jawa Barat, ternyata tidak. Dapat asesor dari Bali. Jangan khawatir Bapak Ibu, asesornya itu baik-baik, ramah-ramah gitu. Lalu setelah RPP, media, Bapak Ibu jangan lupa ketika nanti simulasi mengajar harus semangat. Bapak Ibu harus semangat, Bapak Ibu suaranya dilantangkan. Itu nilainya besar Bapak Ibu. Saya waktu itu sakit Pak, menjelang simulasi mengajar 1 hari sebelumnya saya tuh sakit. Udah nggak puguh, nggak karuan rasanya badan tuh Pak. Tapi saya ingat ya Allah besok simulasi mengajar gitu ya. Lalu saya bangkit, saya harus semangat, saya harus bisa. Entah kenapa sampai sekolah saya jadi semangat Pak, Bu. Sampai kata asesornya, Ibu semangat sekali. Iya Pak, saya semangat sekali Pak gitu, karena saya ingin benar-benar mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan baik gitu. Jadi ketika sakit pun hilang Bapak Ibu ketika kita bersemangat. Lalu ada setelah kita selesai mengajar, ada sedikit pertanyaan dari asesor. Misalnya Bapak Ibu menggunakan media Globe mengajar IPS misalnya gitu Pak ya, mata pelajaran IPS gitu dengan media Globe. Nanti ditanya, Ibu bagaimana jika globenya itu tidak ada? Bapak Ibu bisa menggunakan media apa gitu. Lalu misalnya Bu, anak-anak Ibu tidak senang dengan media ini, apa yang Ibu lakukan gitu. Seputar kelebihan dan kekurangan dari media dan RPP yang kita gunakan gitu. 10 menit paling Bu tanya jawabnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu silakan disimpan dulu pertanyaannya, nanti ada sesi tanya jawab. Ada wawancara. Tes wawancara. Tes wawancara ini dilakukan, dijadwalkan setelah tes simulasi mengajar. Bapak Ibu saya anjurkan untuk sering membuka, mengecek SIM PKB Bapak Ibu secara berkala. Setiap hari, 2 hari sekali untuk memantau jadwal Bapak Ibu. Soalnya jadwalnya itu kadang berubah dan tidak sama dengan teman-teman. Kadang teman ada yang dapatnya pagi, siang gitu, jamnya itu tidak sama. Maka Bapak Ibu silakan cek secara berkala. Baiklah ke wawancara ya tadi. Oke, wawancara Bapak Ibu sama teknisnya seperti simulasi mengajar tadi, via Google Meet dan 2 asesor. Nanti kita dinilai oleh 2 asesor. Nanti Bapak Ibu akan tanya jawab oleh asesor selama 1 jam. Waduh, lama banget Bu, 1 jam, 60 menit ngomong apa aja nih. Itu mindset saya waktu pertama Bu. Tetapi ketika tadi saya akan menghadapi tes wawancara, asesor 2 asesor saya itu, Ibu silakan tarik nafas, tadi yang Ibu Nur sampaikan gitu. Tarik nafas panjang-panjang, Ibu tenang, jangan grogi. Nah Bapak Ibu saya tuh senang ketika semangat saya disambut oleh kedua asesor seperti itu gitu Bapak Ibu. Jadi positifnya tuh nambah-nambah Bapak Ibu.
Nah, ketika ditanya itu tidak jauh dari esai Bapak Ibu pertanyaannya. Apa motivasi Ibu untuk mendaftar di seleksi calon guru penggerak angkatan 7? Nanti silakan Ibu jawab dengan bahasa Ibu sendiri, silakan dijawab. Lalu seputar pengalaman-pengalaman juga ini Bu ditanya, apa pengalaman menarik Ibu ketika, jangan pakai digeber-geber. Enggak. Bager-bager asesornya. Apa pengalaman menarik Ibu? Pernahkah Bapak Ibu mengalami kesulitan ketika mengajar? Saya jawab pernah, Pak. Dalam hal apa? Dalam hal matematika, Pak. Saya sulit mengajarkan pembagian ke anak-anak, Pak. Waktu itu saya jawab seperti itu. Kenapa, Bu? Pokoknya saya bisa, saya ngitung pembagian, tapi untuk mengajarkan ke anak-anak kok nggak nyampe-nyampe gitu. Terus kata asesornya, lalu bagaimana Ibu menghadapi masalah itu, untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana? Saya belajar, Pak, saya minta tolong ke teman saya yang jurusan matematika untuk mengajarkan ke saya bagaimana cara menghitung perkalian yang simple gitu. Oh gitu ya Bu, iya Pak, betul, kata saya gitu. Terus Bapak Ibu pernah nggak mengalami konflik dengan orang tua murid misalnya? Karena naluri ya Pak, saya yakin di sini pasti pernah mengalami ada yang seperti itu. Oh iya Pak, pernah Pak saya Pak gitu. Uh, saya pernah Pak didatengin orang tua murid marah-marah karena PR anaknya disalahin sama saya Pak. Misalnya gitu. Saya jawab sambil senyum-senyum Bapak Ibu. Jangan pasang muka cemberut biar asesornya senang. Kenapa Bu? Iya Pak, saya salah nilai. Saya minta maaf ke wali murid saya. Ya mohon maaf ya Bu, saya terburu-buru sehingga saya tidak teliti mengoreksi pekerjaan anak Ibu. Akhirnya ya hubungan saya dengan wali murid itu belum baik lagi gitu. Pasti Bapak Ibu semuanya di sini pernah mengalami hal-hal seperti itu. Maka katakan saja Bu, tidak apa-apa, jujur. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, pengalaman diri kita. Yang pasti jangan sampai esainya itu copy paste Bapak Ibu. Nggak apa-apa, pelan-pelan ketik taktik satu huruf lama-lama jadi bukit hurufnya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih Bu Lukita, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Ternyata sesi yang terakhir ini pematerinya unik. Ya, semoga Keren. Bapak Ibu tidak iya. Baik Bapak Ibu, nanti ada huruf lama-lama jadi bukit. Iya, betul Pak Heri, betul sekali. Nanti ada sesi pertanyaan, saya beri 3 pertanyaan ya untuk pertama, tapi sebelum itu Ibu Lukita refleksinya terakhir aja ya Bu Lukita ya. Sekarang pertanyaan aja dulu ya. Oke, Bapak Ibu kalau ada yang penasaran mangga 3 penanya acungkan tangan. Silahkan. Ya, Ibu Nur Hasana. Langsung aja ya pertanyaannya, Ibu Siti Nur Hasana dulu. Terus Pak Muhammad Heri Setiawan. Oke, 2 dulu, nanti ketiganya nyusul. Oh, sama Ibu Gordat ya Bu ya. Emang Ibu namanya Ibu Gordat ya Bu? Tulisannya Gordat Bu, maaf. Itu nama apa? Gmailnya. Oh, nama Gmail. Nama ibunya siapa Bu Punten? Sri Novina dari Ganta. Oh ya, Ibu Sri Novi tadi ya. Terima kasih Bu. Oke, nanti Bu urutan ketiga ya. Yang pertama kepada Ibu Siti Nur Hasana. Mangga Ibu Siti Nur Hasana, waktu dan tempat dipersiapkan untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanyakan tadi tentang pendaftaran, itu kan tadi ada upload SK ya. Itu SKBM atau kan ada 2 ya tadi tuh, SK awal dan SKBM gitu maksudnya. Belum paham itu yang itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung dijawab saja, mangga Ibu Lukita atau Ibu Susanti.
Dipersilakan. Ulang Ibu. Tentang SK tuh Bu, tadi SK kan yang diupload tuh SK apa saja kata Ibu Siti Nurhayati itu. Tapi yang kata Bulu kita suaranya punten nggak kedengaran. halo halo. Ya, kedengaran Bu. Siap. Oke. Mangga Bu. SK awal pengangkatan Bu, kemudian dilampirkan SK KBM yang terakhir Bu, itu dijadikan satu file gitu. Jadi kita paket komplit gitu Bu. Ketika diperiksa oleh, oh iya ini SK pengangkatan awalnya tahun sekian, ini SK KBM yang terakhir, berarti Bapak Ibu guru ini masih aktif mengajar di sekolah ini gitu Bu. Kan ada masa kerja ya Bu ya, minimal 5 tahun kalau nggak salah untuk daftar ini. Ya begitu Ibu. Bagaimana Ibu Siti? Gimana Nok Siti di sana? Oke, siap. Lanjut, tapi sebelum itu Bapak Ibu guru hebat, jangan dulu keluar ya, rugi nanti. Ada hadiah loh, 3 kaos Merdeka Belajar, tapi nanti ada kuisnya. Jadi tolong ikuti dengan baik sampai selesai. Siap Ibu Bapak guru hebat? Sudah ikut saya Siap. Saya juga ikut. Oke. Lanjut kepada Bapak Muhammad Heri Setiawan, dipersilakan untuk bertanya. Iya Bu, mau nanya. Untuk kegiatan sukarelawan di ESA itu Bu, kegiatan sukarelawan. Nah itu kalau misalkan diisi kayak modelnya apa ya, di luar dunia pendidikan boleh tak? Misalkan ikut kegiatan sosial, kerja bakti, itu kan sukarelawan juga Bu, gimana Bu? Atau hanya yang ada di bidang pendidikan, ada kaitannya di bidang pendidikan saja? Mangga bulu kita. Ya siap, terima kasih Bapak Heri Setiawan. Ya, Bu. Baik, itu pertanyaan dari Pak Heri. Apakah yang tadi di essay ada pertanyaan tentang sukarelawan katanya tuh. Seperti apa Bu? Tolong dijelaskan. Mangga kepada Ibu Susanti atau Ibu Lukita atau Ibu Debbie, mangga dipersilakan. Nanti Baik, boleh. Kemarin saya mendaftar itu Pak Heri, jadi saya tidak ada pengalaman menjadi sukarelawan ya di bidang pendidikan khususnya. Ya, jadi kalau ini kan terkait dengan pendidikan Pak Heri, jadi ya mungkin sebaiknya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Waktu saya mendaftar itu karena saya tidak memiliki pengalaman sebagai sukarelawan, jadi saya kosongkan Pak Heri. Tapi saya bisa masuk seleksi sampai tahap ini. Terima kasih. Jadi boleh dikosongin ya Bu ya? Boleh, ketika kita tidak memiliki pengalaman, jadi ketika di status yang tanda tanya warna orange itu opsional Pak Heri. Oh iya iya. Bisa, jika kita tidak memiliki pengalaman di bidang tersebut, jadi bisa dikosongkan seperti itu. Ini titipan dari Ibu Ena. Katanya kalau misalkan pengalaman sukarelawan kayak jadi guru madrasah, guru ngaji kayak gitu-gitu, boleh nggak Bu Santi? Itu penting kan? Maaf, Bu Santi menambahkan. Ya. Kepada Pak Kadir, Terima kasih atas semuanya. Dalam pengalaman itu tidak harus di dalam dunia pendidikan saja, di pemerintahan desa pun boleh. Contohnya menjadi PPD, menjadi tadi itu Pak Heri di madrasah, di masjid boleh. Pokoknya apa Ibu ya? Pokoknya yang di pemerintahan desa boleh. Tidak harus. Nah, waktu dulu aku pun ngisinya seperti itu. Aku dulu ngisinya saat COVID, jadi anggota Satgas. Itu saja Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu semuanya. Ya, gimana Pak Heri, udah puas
belum? Oh, puas sekali, Bu. Jadi Terima kasih Pak Heri. ya banyak opsi. Jadi Ya, berarti ya. intinya mah pengalaman kita dimasukkan aja gitu ya. Itu Iya, intinya. betul. Siap-siap. Jadi Terima yang kasih. apa yang kita Sukses, alami, Bu. apa yang kita lakukan, kita tuangkan dalam esai ya Pak. Oke, tetap semangat. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 yaitu Ibu Sinopi. Mangga Ibu Sinopi, disilakan waktu dan tempat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saya mau menanyakan tentang dalam aktivitas pengembangan itu atau pengalaman melatih, apakah boleh seandainya di sini nih di gugus saya mengadakan KKG seperti itu bisa masuk tidak, Bu? Ya, menurut Ibu. Terus yang kedua, kalau seandainya ini kita sudah menyelesaikan esai, terus ada perubahan, itu bisa diubah atau tidak, Bu? Perubahan esainya atau data isi mau ada yang dirubah, bisa diubah kembali kalau seandainya sudah berkas terkirim. Seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinopi atas pertanyaannya. Baik, itu pertanyaan dari Ibu Sri Nopi. Mangga Ibu Lukita dengan Ibu Susanti atau yang lainnya disilakan untuk menjawab. Baiklah Ibu, jika kita belum mengirimkan berkas-berkas tadi, kita belum mengirimkan, jadi masih bisa diubah. Nanti ada kirimnya, jadi ada tombol kirimnya. Dan harus Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu sekalian lupa mengeklik tombol kirimnya. Ya. Jadi ada pengalaman teman tuh, jadi kalau untuk seleksi CGP Angkatan 7 ini kalau tidak salah 15 April ya Bu, sampai jam 23.59. Jadi sebelum tanggal tersebut Ibu sudah mengirimkannya. Pengalaman teman tuh ada yang lupa kirim padahal sudah komplit semua Bapak Ibu. Akhirnya tidak bisa ikut seleksi seperti itu. Jadi ketika kita belum mengirimkan, data masih bisa kita ubah. Ya. Ada tambahan? Ibu Nur, Ibu Nemi? Gantan. Ya. Ibu Sri, saya sedikit menambahkan. Jadi, dulu ya. Oke, begini Bu Sri, tadi apa yang disampaikan Bu Sri, pertanyaan pertama yaitu apakah pengalaman melatih KKG itu boleh dimasukkan di esai. Bagus sekali Bu. Jadi Ibu pengalaman melatih KKG, terus menjadi narasumber, atau misalkan kalau bisa Ibu pelatihan-pelatihan yang telah diikuti sebagai baik narasumber atau peserta itu dimasukkan karena poinnya di situ lebih besar. Terus tadi tadi sudah dijawab sama Ibu Santi, itu saja yang terus ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah supaya lebih aman pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS itu Bapak Ibu itu di copy paste dulu Bapak Ibu, di copy di Word ya. Nanti Bapak Ibu coba menuliskan dulu di Word itu, di konsep dulu Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu menuliskan, karena di situ ada ketentuan berapa kata ya, bahkan ada yang 150 kata, ada yang 250 kata. Jangan sampai Bapak Ibu, karena yang namanya LMS itu kan teknologi itu biasa juga ada human error-nya ya Bu ya, ada error-nya juga gitu. Jadi itu langkah untuk mengamankan saya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu perlu ditekankan lagi kepada CGP para peserta calon ya,
pada saat Bapak Ibu menuliskan esai, betul apa yang disampaikan tadi pemateri, ada 3 pemateri menyampaikan bahwasannya jangan sampai copy paste Bapak Ibu, ya. Nanti itu akan dicek Turnitinnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti ada dicek plagiasinya Bu. Coba gini Bu, saya bisa mensiasati seperti ini. Contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini sudah kehilangan kata-kata ya atau kehilangan kalimat gitu ya. Contoh misalkan Bapak Ibu menuliskan ini saya dapat nih contoh di di internet, saya dapat di internet nih, saya browsing gitu. Nah, Bapak Ibu bisa ATM, amati, tiru dan modifikasi. Maksudnya, contoh misalkan di situ ada rumah. Rumah itu kan ada padanan katanya itu ada gria, ada tempat tinggal. Jangan nuliskan rumah gitu karena nanti pada saat dicek plagiasinya Ibu terkena plagiasi, berarti meniru gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengambil punya orang, tetapi maksudnya bukan menyiplak punya orang, bukan ya. Jadi ada kalimat atau kata-kata yang sulit Bapak Ibu tuangkan ke dalam esai Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pakai alternatif untuk memparafrasekan kalimat tersebut. Ya, contoh misalkan sekolah. Setelah itu bisa tempat pendidikan ya atau misalkan madrasah atau apa gitu ya. Nah, itu bisa diparafrase oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lebih aman gitu ya, lebih aman pada saat cek plagiasi oleh Kemendikbud ya dari asesor, Bapak Ibu tidak kena gitu. Jadi sekarang gampang Bapak Ibu dicek plagiasi Bapak Ibu dengan cek plagiasi di internet Ibu, ada Bu cek plagiasi itu nanti akan kedetek Bu, ini tulisan saya plagiasi enggak gitu kan. Gitu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu syukur-syukur menuangkan ide Bapak Ibu ke dalam sebuah tulisan. Tapi kalau dirasa ada yang perlu saya kehilangan kata-kata nih, saya kehilangan kalimat nih, kira-kira apa ya? Nah itu bisa jadi alternatif untuk memparafrasekan. Seperti barangkali Bu Nur, terima kasih Bu Nur. Saya ingin Bapak Ibu sejenak merenung. Bapak Ibu ingat kembali siapa seseorang yang sangat berarti bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya dalam kehidupan Bapak Ibu. Siapa orang yang paling berharga, berarti bagi Bapak Ibu semua sehingga Bapak Ibu guru hebat ada di titik ini. Silahkan Bapak Ibu semua tuliskan di kolom komentar. Ada yang ingin berbagi pengalamannya, berbagi ceritanya, silahkan mengangkat tangan. Bapak Edi, saya ingin Bapak Edi, ayo dong Pak Edi, sedikit bercerita. Cerita apa bulu kita? Yang Pak. Halo. Ya, halo. Iya, cerita apa? Pengen tahu orang yang paling arti berada di titik ini. Apa ya? Aduh, gimana ya ceritanya?
Saya titiknya masih jauh, bulu kita belum nyampe apa-apa. Waalaikumsalam. Mungkin tadi Pak Heri. Bisa. Pak Heri tuh Pak Bu. Pak Heri boleh. Saya bertanya. Mangga Pak Heri itu yang sudah titiknya sudah nyampe langit. Ibu. Mana? Boleh. Kita suaranya boleh nggak? Mangga, ada yang mau berbagi silakan. Ada Ibu Toipah, ada Pak Andri Supriyadi, ada Siti Nur Hasanah, Ibu Eliyah Diemah, Hilalia Afwa Azkia. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Ya, satu-satu dulu ya Bu, Pak Mangga. Mangga Pak Andri. Dulu ya. Ya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Ibu, kepada saya. Saya perkenalkan, saya dari Balongan, agama sebenarnya saya itu. Dan alhamdulillah saya juga mengikuti seleksi CGP ini, dan sudah tahap ISEI saya juga. Yang saya pertanyakan ini tadi yang disampaikan oleh siapa tadi, lupa saya, Bapak siapa ya, untuk melihat aplikasinya untuk melihat jawaban saya apakah itu dari plagiarisme copy paste, maksudnya itu aplikasinya apa ya yang di internet ya? Cari-carinya di apa gitu untuk melihat jawaban saya apakah itu dari plagiarisme apapun copy paste dari internet atau gimana, nanti gimana itu aplikasinya? Iya. Cara melihatnya gimana itu nantinya? Itu saja mungkin pertanyaannya. Bapak, untuk pertanyaan nanti kita jawab belakangan. Sekarang maksudnya tadi Ibu Lupita memberikan refleksi. Siapa orang yang paling memotivasi Bapak sampai sekarang ini? Jadi Bapak bercerita. Begitu Pak. Yang paling memotivasi itu ya, yang pertama dorongan dari keluarga juga. Terus ada ajakan dari teman. Ada ajakan dari teman yang sudah jadi CGP nih, sekantor yang sudah jadi CGP. Iya, ngajak praktek. Iya. Pak Susanto. Pak Susanto, iya. Ajakan dari beliau, makanya saya tertarik untuk mengikuti ini. Mudah-mudahan lolos lah, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Andri Supriyadi. Boleh satu lagi ya Bu Ita ya? Boleh Bu. Oke, Pak Heri, Muhammad Heri Setiawan boleh. Bu Enak atau mau bercerita? Ayo Pak Heri. Ya. Ceritakan siapa dirimu Pak Heri. Enggak. Gini. Nah, yang kalau menurut saya pribadi, kalau keluarga itu sudah pasti dia akan mendukung kita dalam hal apapun selagi itu baik kan. Cuma kalau untuk masalah pekerjaan ini kita juga tidak bisa itu ada satu orang yang sangat berperan, yaitu sekolah saya, namanya Ibu Dr. Anda Haji Neni Hilalia. Itu beliau pengawas, itu adalah orang yang selalu memotivasi saya, yang intinya mah terus mensupport dalam hal kebaikan, dalam hal apapun itu. Nah kalau keluarga, istri, orang tua dan sebagainya itu kan udah pasti mendukung, itu tidak bisa dielakkan. Cuman orang-orang di sekitar kita, yaitu tadi Ibu Haji Neni Hilalia itu, beliau itu selalu memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman Ibu Ena, Ibu Bayuning untuk terus berkembang intinya, tanpa memandang status kepegawaian bahwa itu honor atau PNS atau apapun itu, selagi kita mampu selalu diberikan ruang untuk berkembang itu, termasuk dan alhamdulillahnya sekarang selalu diteruskan
budaya seperti itu selalu diteruskan kepada kepala sekolah seterusnya sampai saat ini. Mungkin itu kalau masalah pekerjaan sampai titik ini ya Bu ya. Terima kasih. Kalau Bu Ena barangkali mau menambahkan. Oh, lagi serius ngisi esai. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Heri. Sungguh sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang sangat-sangat saya banggakan. Kita sudah melewati beberapa sesi ya. Oke, Bulu kita mungkin ada yang mau ditambahkan dari sesi refleksinya? Cukup. Oke, Bapak Ibu, sekarang siap-siap untuk ikut kuis ya. Semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, kepada Bapak Abdul Qadir bangga dipersilakan untuk memberikan sesuatu dalam kuis ini. Maka kepada Bapak Abdul Qadir disilakan. Ya, terima kasih Ibu Nurlela telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, hari ini untuk penutup kita sudah menyiapkan kuis berhadiah 3 kaos Merdeka Belajar yang insya Allah nanti 3 besar di situ akan langsung dikirimkan melalui kapal terbang supaya cepat. Baik Bapak Ibu, lihat di kolom chat saya kirimkan linknya. Kemudian kami akan live. Bapak Ibu siapkan semangatnya untuk mengikuti kuis karena kuisnya itu penuh dengan teka-teki ya Bu, Bapak Ibu ya. Pemanasan Bu, Bapak Ibu supaya tidak stres ya. Siap ya Bapak Ibu. Siap ya Bapak Ibu. Sudah ketemu linknya. Sudah ada di chat Pak Qadir. Di chat. Tolong di chat sebelum aku mulai. Siap. Waktunya hanya 15 menit mulai dari sekarang. Dilihat kolom chatnya Bapak Ibu. Chatnya Bu. Kolom chatnya ada kuis, diklik. Ya Pak Edi Hidayat. Berhati-hati ya Bu, waktunya masih lama. Soalnya semangat Bapak Ibu. Semangat. Ini melatih konsentrasi kecepatan. Yang cepat. Ya, betul. Siapa dapat? Yang konsentrasi insya Allah nilainya tinggi. 3 besar akan langsung kami kirimkan kaos Merdeka Belajar. Bapak Ibu untuk waktunya. Semangat, pelan-pelan. Jangan terkecoh sama soalnya ya. Konsentrasi Bapak Ibu. Semangat. Bapak Edi Hidayat sudah paling atas ini. Tinggal 10 kilo 10 kilo batu dan 10 kilo kipas yang sakit. Disusul sama Bapak Adi Sulandani. Oh, mantap nih. Berlomba-lomba Bu ternyata ya. Bapak Qadir lihat tuh. Baik, Bapak Edi hebat nih. Belum ada yang nandingin. Pak Edi ya, rupanya. Pak Heri kemana Pak Heri? Heri kemana Pak Heri? Nggak muncul. Salah. Ayo ibu-ibu semangat. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Aku sayang berada di atas presiden. Waktunya 10 menit lagi. Di sini tidak ada bohong-bohongan, tapi real, nyata. Topi jawabannya. Ayo semangat. Bapak Edi masih di atas ternyata. Bapak Heri ikut enggak ini Bapak Heri? Bapak Heri nggak usah ada kaosnya. Ada yang berapa?
20 menit. Bapak Edi Hidayat masih memimpin rupanya. Salah ya. Pak Edi Hidayat ternyata tidak terkalahkan dari tadi di atas terus Bapak Ibu. Ayo semangat terus. Masih ada waktu. Nyusul ayo buruan. 6 tahun dan umur adikku setengah dari ini. Siapa nyurung-nyurung ya guna dipateni webcam nyurung-nyurung ngambil cakatot. Salah ya. Sudah dibalik 5 menit lagi Bu-ibu. Bulan Juni. Kita nalangi misalnya dari Bu Nursi. Saya lagi. Ayo. Semangat. Mantap nih. Pak Edi mau selesai. Oh, bersaing ketat nih Bu, Ibu, Bapak-bapak. Dan nama Pak Unang bingung untuk mendapatkan cahaya yang terang. Mana yang harus Pak Unang menyalakan terlebih dahulu? Waktunya 2 menit lagi. Ayo Bapak Ibu 2 menit lagi. Semangat. Ucapkan 1 kali jawab. Saya ucapkan jawaban lebih dapat apa? Baik. Wah, ternyata Pak Edi ada yang mengungguli. Satu menit. 1 menit lagi. Halo Ibu Lis. UPTD Bojong memang kompak, Masya Allah. Semangat. Sepuluh, 9, 8, Waktunya habis. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, deal Pak Kade. Siapa yang menang nih? Mangga Bapak Ibu guru hebat yang telah memenangkan, silakan kirim alamat lengkapnya ke nomor saya ya di kolom chat. Yes, menang. Terima kasih Bu Nur. Iya, mangga silakan kirim lewat WA saya boleh, di kolom chat sudah saya tuliskan nomor. Cie, Pak Beni, Bapak Ibu. cie. Disebutin aja Bu siapa yang menang Bu. Ya, Cie, Pak Beni, cie. Diumumkan siapa pemenangnya Pak Abdul Qadir, dipersilahkan. Pemenangnya yaitu yang pertama adalah Bapak Beni 8.370. Yang kedua yaitu Bapak Edi Hidayat, skornya 8.000. Dan yang ketiga adalah Lisdianti Enah Suenah, skornya adalah 7.720. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat, selamat buat pemenang ya. Selamat buat pemenang, semoga hadiah yang kami berikan bermanfaat dan insya Allah
jikalau ada waktu kita bisa bertemu kembali baik lewat online ataupun offline. Bapak Ibu, nanti ada pertanyaan yang mungkin lebih urgent, mangga silakan ke kolom chat saya yang tadi sudah saya share di kolom chat ya. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya setelah mengikuti sosialisasi CGP Angkatan 7? Senang, sedih, atau bagaimana? Senang, Bu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, dari pagi jam 10 sampai sekarang sudah 11.49 menit. Baik Bapak Ibu, tolong kameranya dibuka. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Yang chat udah dulu ya, yang chat ya. Kita foto bersama dulu, siap? Berikan senyum semanis mungkin. Oh, pertama sahur kan Ibu? Udah belum, Bu? Pak Beni senyumnya beda, Pak Beni. Bapak Ibu, kameranya dinyalakan dulu Pak Ibu, siap ya? Kameranya. Ya. Untuk yang di kolom chat mohon untuk tidak berkomentar Bapak Ibu karena tidak bisa memfoto. Ntar ada yang tertutup. Belum Bapak Ibu ya. Siap, 1, 2, 3. Mohon maaf untuk di kamera saya banyak yang belum buka kameranya Bapak Ibu. Wow. Mungkin jaringan, mangga Ibu Susanti. Nggak boleh sama Pak Hadi. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Ya. Sudah selesai Bapak. Baik. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih untuk hari ini telah mengikuti sosialisasi CGP Angkatan 7. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti pendaftaran bisa lulus dan lolos dengan baik ya. Amin. Saya sebagai moderator mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Kami masih belajar Bapak Ibu ya. Baik, saya akhiri acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.